Ketemu lagi dengan Ibu Agatha. Kali ini Ibu Agatha mau melanjutkan tentang konsep mol. Dan yang dibahas hari ini adalah tentang molaritas untuk kimia kelas 10 SMA. Molaritas itu apa ya teman-teman? Apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Kalau kita bicara tentang molaritas, berarti kita bicara tentang suatu kepekatan larutan. Contohnya, kita bisa melihat yang ada di gambar ini ya. Di situ ada gambar cat. Kalau cat itu dikatakan pekat, berarti molaritasnya tinggi. Tetapi, kalau molaritasnya rendah, berarti larutan tersebut encer. Yuk kita bahas kemolaran larutan itu apa sih menurut kimia? Nah, kemolaran itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan atau jumlah zat terlarut dalam tiap mililiter larutan. Rumusnya sebagai berikut. M sama dengan N per V. M adalah kemolaran larutan, N adalah jumlah mol yang zat terlarut, kemudian V adalah volume larutan. Akan lebih jelas kalau kita melihat contoh soalnya. Tetap semangat! Berapakah kemolaran larutan yang dibuat dengan melarutkan 2 gram NaOH dalam 100 ml larutan? ARH, O, dan Na diketahui ya. Nah, coba diingat-ingat kembali, tadi rumus molaritas itu apa? Ya, molaritas itu adalah mol per volume. Tapi dalam soal ini belum ada molnya. Kita cari dulu ya. Kan kalian sudah belajar tentang massa molar, pasti bisa tahu ya bagaimana menentukan masanya. Ya, massa itu mencari mol jika diketahui massa, rumusnya itu mol sama dengan massa per mr. Masukkan angkanya. Massanya ada 2 gram. Oh ya, tapi sebelumnya cari dulu mRNaOH ya. Sudah ada keterangan AR-nya, kita jumlahkan. Nah, sekarang kita tahu mRNaOH adalah 40. Kemudian cari molnya. Masukkan angkanya ya. Masanya dalam soal tertulis 2 gram. Berarti masanya 2 gram, MR-nya adalah 40, 2 dibagi 40 sama dengan 0,05 mol. Baru kita menentukan molaritas karena molnya sudah ada. Oh iya, volumenya jangan lupa diubah menjadi liter. Kita hitung ya. M sama dengan 0,05 dibagi 0,1 liter, berarti hasilnya adalah 0,5 molar. Mudah ya? Oke, lanjut lagi. Hitunglah jumlah mol dan massa urea yang diketahui MR-nya adalah 60 yang terdapat dalam 200 ml larutan urea 0,4 molar. Rumusnya sama, M sama dengan N per V. Molarnya ada, volumenya ada, berarti gampang sekali tinggal nyari N-nya ya. Jangan lupa ya, volumenya diubah kemana? Ya, ke liter, berarti ini 0,2 liter. Didapatkan hasil molnya adalah 0,08 mol. Kemudian diminta mencari massanya. Ada mol, ada mr, berarti rumus massanya sama dengan mol dikali mr. Molnya 0,08, mr-nya 60. Jadi massanya sama dengan 4,8 gram. Kemudian, hubungan kemolaran dengan kadar larutan. Ya. Untuk menghitung kemolarannya digunakan persamaan sebagai berikut. M sama dengan Rho dikali 10 dikali kadar dibagi mr. M itu molaritas dengan satuan mol per liter atau M saja, M besar, nanti nyebutnya molar ya. Rho itu massa jenis larutan, kadar itu dalam persen, dan mr adalah massa molekul relatifnya. Ingat ya, persamaan di atas biasanya hanya digunakan untuk menghitung kemolaran suatu larutan pekat. Oke, ini maksudnya seperti apa sih? Akan lebih jelas lagi kalau kita melihat contoh soalnya. Tetap semangat!
Tentukan kemolaran asam nitrat pekat yang mengandung 63% HNO3 jika massa jenisnya 1,3 kg per liter dengan MR sama dengan 63. Nah, kalau nanti teman-teman ke laboratorium melihat asam nitrat, itu tidak ada keterangan molaritasnya. Dalam botol yang pekat ini ya, untuk larutan asam nitrat pekat ini tidak ada molaritasnya. Hanya tertulis kadarnya saja ya, tertulis 63%. Maka kita diminta mencari molaritasnya. Pakai rumus yang tadi, M sama dengan Rho kali 10 kali kadar dibagi MR. Rho-nya sudah ada di soal, yaitu 1,3 dikali 10 dikali kadar. Kadarnya yang ditulis angkanya saja 63, nggak usah pakai persen. Kemudian dibagi MR-nya 63. Yuk kita hitung bersama-sama. 1,3 kali 10 kali 63 dibagi 63, dan kita tahu ternyata 63% asam nitrat ini molaritasnya sebesar 13 molar. Lanjut lagi ya. Nah, untuk pengenceran larutan. Suatu larutan dikatakan encer atau diencerkan berarti larutan tersebut yang pekat ditambahkan air nanti akan menjadi encer. Ya. Pengenceran larutan merupakan proses pembuatan larutan yang lebih encer. Konsentrasinya menjadi lebih kecil atau molaritasnya menjadi lebih kecil dari larutan yang lebih pekat. Kalau pekat itu molaritasnya lebih besar atau istilahnya konsentrasinya lebih besar. Nah, nanti rumusnya sebagai berikut. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Ya. Diingat-ingat selalu yang angka 1 untuk larutan pekat, sedangkan angka 2 untuk yang encer. V itu volume larutan, M itu adalah molaritas larutan. Lalu mengencerkannya gimana caranya ya? Nah, Bu Agatha kasih tahu, ini ada gambarnya. Misalkan ini adalah larutan yang pekat, kemudian mau menjadi encer gitu ya. Nah, pertama-tama larutan pekat ini dimasukkan ke suatu alat. Alat ini namanya labu ukur. Kemudian kan diencerkan, berarti ditambahkan dengan air. Nah, tambahkan air sampai batas volumenya. Di sini ada batas volumenya ya teman-teman. Nah, setelah itu dikocok, nanti larutan yang pekat akan menjadi encer. Contoh soalnya sebagai berikut. Berapa mililiter air yang harus dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,5 molar sehingga kemolarannya menjadi 0,2 molar? Kita identifikasi dulu soal berikut ini ya. Yang ditanya apa? Oh, volume air. Kemudian ini 0,5, yang satu 0,2. Berarti ini M1 karena yang pekat. Kemudian yang ini adalah M2 yang encer. Dan 100 ml ini punyanya NaOH pekat, berarti ini adalah V1. Berarti kita cari dulu V2-nya pakai rumus tadi. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 ya. V1-nya 100 ml, M1-nya 0,5, V2 yang ditanya, dan M2 adalah 0,2 molar. Ya, masukkan angkanya 100 kali 0,5 sama dengan V2 kali 0,2. Sehingga didapat V2-nya adalah 250 ml. Yang ditanya itu airnya ya. Awalnya ada 100 ml. Diencerkan jadi 250. Berarti airnya itu kan selisih dari V2 dan V1. Ya, maka
maka V airnya adalah 150 ml. Cukup jelas kan? Lanjut ya, kita mencari molaritas campuran. Pada peristiwa pencampuran larutan yang sejenis berlaku persamaan. MC itu maksudnya molaritas campuran. V1 kali M1 tambah V2 kali M2 tambah seterusnya. Misalkan ada 3, ada 4 gitu ya. Dibagi V1 tambah V2 dan seterusnya. Ingat ya, larutannya sejenis. Misalkan yang dicampur itu adalah cuka. Ya harus dicampurnya sama-sama cuka. Nggak boleh asam cuka dilarutkan sama asam sulfat. Nanti nggak boleh pakai rumus ini gitu ya teman-teman. Nah, contoh soalnya harus semangat ya. Sebanyak 150 ml larutan asam sulfat 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan asam sulfat 0,3 molar. Hitunglah molaritas campuran yang terbentuk. Aduh, ini airnya harusnya tidak perlu ya. Maaf. Oke, kita lanjut saja ke persamaan reaksi. Maksudnya rumusnya. Pakai rumus tadi, MC sama dengan V1 kali M1 tambah V2 M2, karena cuma ada 2 sampai 2 saja, dibagi V1 tambah V2 ya. Masukkan angkanya. V1 nya 150, M1 nya 0,2 ditambah 100 kali 0,3 dibagi volume campurannya, berarti 150 tambah 100. Hasilnya adalah 0,24 molar. Bacanya molar ya, M besar ini. Oke, soal berikutnya. Berapa volume larutan asam sulfat pekat yang harus diambil untuk membuat larutan asam sulfat 4 molar? Dengan volume 200 ml. Diketahui massa jenisnya 1,8 kg per liter dan kadarnya 90%. Maksud soal ini apa ya? Maksudnya begini. Ini kan ada asam sulfat yang pekat. Kemudian mau dibuat menjadi encer sebanyak 200 ml, molaritasnya 4 molar. Namun di sini belum diketahui molaritasnya. Yang ditanya berapa mililiter, berapa volume dari asam sulfat ini untuk membuat asam sulfat 4 molar. Nah, sudah ada data massa jenis dan kadar, berarti nanti nyari dulu ya yang pekat. Oke, lanjut. Soalnya sama. Cari dulu asam sulfat pekat dengan rumus ini. M sama dengan Rho kali 10 kali kadar dibagi MR. Rho-nya 1,8 kali 10, MR-nya sudah ada 98 dan kadarnya 98 juga, maka molaritas asam sulfat pekatnya 18 molar. Karena mau diubah menjadi 4 molar, molaritasnya lebih kecil, berarti lebih encer, pakai rumus pengenceran ya. M1 kali V1 sama dengan M2 V2. Yang ditanya adalah V1 karena yang pekat ya. Masukkan angkanya. Nah, kita dapat V1-nya adalah 44,44 ml. Ini harusnya V1. Oke, begitu saja teman-teman. Kita sudah belajar tentang molaritas hari ini, berarti konsep mol sudah selesai. Ini part 2-nya ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel Ibu Agatha ya. Terima kasih.